Flebotomi adalah proses pengambilan sampel darah dengan cara melubangi pembuluh darah vena subcutis. Pada pengambilan darah vena atau venipuncture, contoh darah umumnya diambil dari vena median cubital pada anterior lengan sisi dalam lipatan siku. Berikut adalah prosedur flebotomi yang baik dan benar. 1. Identifikasi pasien dengan benar sesuai dengan data di lembar permintaan. Selamat siang Bu, kita akan melakukan pengambilan darah dengan Ibu nama Agnes Mariota. Ya, bisa di agent namanya Bu? A G N E S M A R I E T D A. Oke, dengan tanggal lahir di Balam 17 Maret 1996. Ya. Persiapkan alat-alat yang diperlukan. Rak tabung, tabung vakum. Jenis tabung ini berupa tabung reaksi yang hampa udara terbuat dari kaca atau plastik. Tali pembendung atau tourniquet merupakan bahan mekanis yang fleksibel, biasanya terbuat dari karet sintetis yang bisa merenggang. Jarum, pasang jarum pada holder, pastikan terpasang erat. Kapas alkohol 70% merupakan bahan dari wol atau kapas yang mudah menyerap dan dibasahi dengan antiseptik berupa etil alkohol. Lakukan pendekatan pasien dengan tenang dan ramah. Selamat siang Ibu, kita akan melakukan pengambilan darah. Minta pasien meluruskan lengan, pilih lengan yang banyak dengan aktivitas. Pasang tali pembendung atau tourniquet kira-kira 10 cm di atas siku. Adapun tujuan pembendungan ini adalah untuk fiksasi, pengukuhan vena yang akan diambil, dan juga menambah tekanan vena, sehingga mempermudah proses penyedotan darah keluar ke dalam tabung vakum. Minta pasien mengepalkan tangan. Lakukan perabaan atau palpasi untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis, dan memiliki dinding tebal. Vena yang dipilih adalah vena median subital. Vena ini terletak dekat dengan permukaan kulit, cukup besar. Bersihkan kulit dengan kapas alkohol 70%. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mengganggu pengamatan letak vena, sekaligus mensterilkan area penusukan agar resiko infeksi bisa ditekan. Tusuk bagian vena dengan sudut 30 derajat. Posisi lubang jarum menghadap ke atas. Masukkan tabung ke dalam holder dan dorong sehingga jarum bagian posterior tertancap pada tabung. Maka darah akan mengalir masuk ke dalam tabung. Penusukan dengan sudut yang benar juga akan menentukan hasil pemeriksaan lab, karena jika penusukan dengan sudut yang salah, maka dapat menyebabkan hasil sampel lisis. Lepaskan tourniquet dan minta pasien membuka kepalan tangannya. Volume darah yang diambil kira-kira 3 kali jumlah serum atau plasma yang diperlukan untuk pemeriksaan. Kemudian cabut tabung, lalu bolak-balik tabung vakum agar antikoagulan dan darah tercampur dengan sempurna. Letakkan kapas di atas bekas tusukan, lalu segera tarik jarum. Jangan menarik jarum sebelum tourniquet dibuka. Tekan kapas beberapa saat, lalu pasang plester. Biarkan pasien untuk tetap duduk agar menghindari reaksi pasca flebotomi kira-kira 15 menit. Kemudian, tanyakan reaksi pasien setelah dilakukan flebotomi. Bila pasien dalam kondisi baik, maka persilakan pasien untuk menunggu hasil labnya. Proses pengambilan sudah selesai. Oke, belum transfusi? Ya. Oke, sampel Ibu nanti akan kami periksa dan nanti kami akan beritahu. Sebelumnya Ibu silakan menunggu di waktu. Terima kasih. Berikut ini adalah prosedur flebotomi yang tidak baik dan benar. Petugas tidak melakukan pengecekan kembali ID pasien dengan data pada lembar permintaan. Kemudian petugas memasang tourniquet terlebih dahulu, sehingga menyebabkan tourniquet terlalu lama terpasang yang menyebabkan terjadinya hemokonsentrasi. Petugas tidak melakukan palpasi atau perabaan pada vena untuk memastikan posisi vena.
Ini dapat menyebabkan kesalahan pada penusukan. Melakukan penusukan dengan alkohol yang belum kering dapat menyebabkan hemolisis sampel akibat terkontaminasi oleh alkohol. Rasa terbakar dan rasa nyeri yang berlebihan pada pasien ketika dilakukan penusukan. Penusukan yang dilakukan tidak pada sudut yang benar menyebabkan jarum tidak kena pada pembuluh darah sehingga darah tidak keluar. Kemudian masuknya cairan jaringan sehingga dapat mengaktifkan pembekuan sehingga darah tidak keluar. Lalu menyebabkan lisisnya sampel yang dapat mempengaruhi hasil lab. Di samping itu, penusukan yang berkali-kali juga berpotensi menyebabkan terjadinya hematoma. Jarum dilepaskan sebelum tabung vakum terisi penuh, sehingga mengakibatkan masuknya udara ke dalam tabung dan merusak sel darah merah. Mencabut jarum pada saat tourniquet masih terpasang akan menyebabkan terjadinya pendarahan. Melepas tourniquet sesudah jarum dilepas dapat menyebabkan hematom. Tidak menekan kapas dan memberikan waktu istirahat pada pasien dapat menyebabkan keluarnya kembali darah pada luka bekas tusukan. Kemudian tidak menanyakan kembali reaksi pasien setelah pasca plebotomi. Dapat menyebabkan ketidaktahuan petugas, terjadinya pusing, muntah, atau bahkan pingsan kepada pasien. Demikianlah video tutorial hari ini. Sampai ketemu ke video tutorial berikutnya. Bye!